Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan pasang untuk blok OB-nya seperti janji saya sebelumnya ya. Kita akan membahas blok OB ini terus ya. Ini pesanan Bos Tangguh Semarang. Hari ini kita akan pasang ya. Namun sebelum kita pasang, kita bandingkan dulu dengan blok kepunyaan saya, suaranya ya. Oke. Coba dihidupin nih, langsung aja mau dengar suara kemeleteknya. Nah, ini untuk blok yang ori punya saya ya. Nah, seperti ini. Ini mohon maaf ada suara hujan ya dikit ya. Ya. Nah, suaranya seperti itu. Nah, kita akan lakukan bongkar dulu dan kita akan pasang untuk blok OB-nya ya. Oke, ditunggu untuk step by stepnya ya. Kita bongkar dulu. Kita akan pasang untuk yang ini. Oh ya, ini ada tips belum bongkar. Teman-teman lebih baik buang dulu air radiator dari sini ya. Nanti untuk air radiatornya, tutup radiatornya dibuka, terus buang air dari sini ya. Setiap mau buka head, supaya nanti air radiator nggak ada yang masuk ke bagian ruang bakar ataupun crankcase ya. Jadi dibuang dulu dari pembuangan air radiatornya. Oke, kita bongkar dulu supaya cepat. Kita skip untuk bongkarnya ya. Dan ini mungkin video ini khusus untuk pasang aja ya, sama ngebandingin suara mesinnya, halus kasarnya mesin ya. Jadi untuk Rayon kita buat terpisah di next video aja ya. Oke, kita lanjut untuk bongkar dulu ya, ditunggu ya. Nah, oke bosku, sambil kita itu nunggu beres dibongkar sebelum kita pasang, ini selalu saya ingatkan ya. Jadi nanti kalau misalkan Bos Tangguh ini juga boleh disimak, karena ini bloknya OB dan harus Rayon. Ini saya ingetin lagi untuk menambahkan oli samping ya. Ini saya pakai oli samping racing nih ya. Ini saya kasih 50 mili karena sebelumnya udah saya isi ya untuk yang di tangki. Dan ini juga tangkinya posisinya nggak full, saya kasih 50. Kalau misalkan nanti Bos Tangguh kasih aja 100 mili ya. Nah, segini ya. Karena ini nggak full, jadi saya kasih 50 dan udah dikasih oli samping racing sebelumnya ya. Jadi ini sebagai contoh aja, sebagai pembuktian. Jadi sebelum mesin naik ya, sebelum bloknya naik, nanti pastikan untuk oli samping racing udah tercampur di tangki ya. Nah, ini saya untuk oli samping racing. Kalau bloknya OB kasih aja 100 mili ya untuk full tangki. Karena ini saya nggak full dan sebelumnya udah ada oli samping racingnya. Jadi saya kasih 50 mili ya untuk jaga-jaga. Oke, tinggal nunggu untuk bloknya lagi dipasang baut tanamnya dulu ya. Oke, ditunggu ya. Nanti udah mau deket pas naik kita record lagi ya. Oke bosku, ini udah terpasang untuk baut tanamnya. Nah, ini untuk yang punya saya nih. Nah, udah memutih ya blok saya ya. Makanya suaranya juga kemeletek ya. Tadi teman-teman dengar. Nah, nanti kita bandingkan dengan yang blok OB ya, yang akan kita pasang untuk yang ini ya. Nah, ini Bos Tangguh juga nggak ngasih pen piston ternyata. Pen piston sama klip nggak dikasih. Akhirnya pennya pakai yang punya kita. Tapi ini piston sama ringnya pakai yang baru. Nah, ini untuk yang punya saya. Tuh, di sebelah sana tuh. Nah, ini yang bekas saya nih. Ini saya juga pakai PIM ya, masih pakai size kecil. Nanti ini mungkin akan saya coba pasang pakai piston yang RKN yang ada ring cacingnya. Karena untuk yang PIM itu tidak ada ring cacing dan pistonnya sama besarnya untuk atas bawahnya ya, untuk ring pistonnya. Nah, nanti akan diganti sama RKN persamaan dengan B75 ya, karena ada ring cacingnya. Tapi nanti yang ini. Nah, sekarang kita pasang dulu blok OB kepunyaan Bos Tangguh ya. Nah, untuk yang blok OB ini akan saya Rayon ya. Terus akan diuji durabilitasnya selama 8-10 menit sebelum kita pakai jalan jauh ya. Dan sekarang kita untuk hari ini hanya untuk pasang aja ya, sama dengerin dikit lah suaranya ada halus atau enggak. Itu untuk yang saya. Untuk stang piston memang ada sedikit oleng ya, ada sedikit oleng dikit.
Makanya nanti akan sekalian diturunin mungkin mesinnya untuk mesin yang bawah ya. Tapi di next project lah, kita fokus ke blok OB. Nah, kenapa ini saya tertarik untuk mengabulkan keinginan dari subscriber ya, untuk dipasang blok OB-nya di motor sendiri. Karena memang segala sesuatu hal itu butuh pembuktian ya. Bagus apa enggak gitu, untuk di motor sendirinya berani nggak pasang blok OB. Nah, kita akan buktikan ya, saya akan pasang untuk blok OB di motor saya sendiri ya. Kita buktikan nanti bersama-sama, kita lihat bersama-sama hasilnya kayak gimana ya. Oke, ditunggu, kita skip lagi ya. Nanti pas udah mau naik kita record lagi, oke. Nah, ini bosku, supaya buat bukti ya, tuh ada tiang, bentar. Nih ada tiang di chamber, terus ini bloknya OB ya. Nah, yang kita porting. Oke, kita pasang ya. Ini takutnya dikiranya nanti diganti ya bloknya ya. Ini mungkin proses sampai nanti hidup, saya nggak skip. Saya berusaha record ya, kalau memungkinkan. Oke. Ini kita nggak garapnya malam karena kalau siang itu sibuk banget ya di bengkel ya. Jadi kita garapnya malam biar nggak terlalu lama rame ya. Intinya ini bengkel udah tutup, udah nggak terima servis. Jadi kita fokus ke garap Ninja ini ya, blok OB ini ya. Lampu flash. Nah, tuh stang piston masih stang piston tahun 2009 tuh, masih dipakai sampai sekarang. Mantap. Pakai palu karet bosku. 5 kilo ini palunya. Lumayan tuh kalau buat ini ke kepala ya. Nah, itu pakai palu karet supaya nggak pada lecet. Jadi kita aman ketok-ketoknya. Oh, ya. Di balance. Nah, harusnya pakai palu ini, dua. Ah, nggak boleh ya, nggak boleh pakai itu ya. Pada lecet nanti motor konsumen. Nah, aman ya, pakai palu karet. Ada pindowalnya yang bekas itu apa, petot. Jadi pindowelnya itu bikin gas center, jadi dia untuk masukinnya rada susah. Tadi emang pindowelnya, karena itu nggak, bos tangguh nggak kasih pindowel, jadi kita ngambil dari yang bekas pindowelnya. Jadi ya otomatis masuknya susah. Masih belum masuk sempurna tuh. Nah, langsung di press baut ya.
Nah, nanti kalau misalkan suaranya agak kasar, itu kemungkinan besar dari lahar-lahar ya, karena dari 2009 untuk mesin bawahnya itu belum pernah ganti, belum pernah bongkar ya. Makanya di video sebelumnya juga saya bilang motor ini harusnya peremajaan mesin ya, karena memang banyak dipakai setting. Jadi kita utamakan punya konsumen dulu dibandingkan kita sendiri gitu. Nah, ini aja ngerjain project OB aja malam-malam nih pasangnya. Kalau siang udah nggak kepegang. Iya, udah nggak kepegang. Rame ya Om ya. Ini juga pengen pada pulang, mau malam mingguan katanya. bener. Cuma buat kepuasan pelanggan apa yang nggak bisa gitu. Iya betul Om. Diutamakan ya Om ya. Iya. Nah, ini o-ring-o-ringnya juga ganti ya. O-ring kecil, o-ring besar. Nah, itu untuk baut tanam, o-ring yang kecil. Naik o-ring yang untuk radiator ya. O-ring yang paling besar, terus untuk yang tengah. Untuk o-ring ya nih, saya ada saran, kalau misalkan teman-teman pakai yang lokal itu untuk sekali pakai ya, jangan dipakai ulang. Ini buat uji coba aja. Iya. Jadi jangan sampai nanti o-ringnya itu bekas pakai dipakai lagi. Jadi mau nggak mau yang namanya o-ring dalam, o-ring mesin itu lebih baik sekali pakai ya. Jadi nanti nggak ada bocor. Sekali pakai terus jangan pakai lem. Nah, ya betul. Ini nggak saya skip ya, jadi mohon maaf kalau misalkan lama ya, karena kalau di skip nanti takutnya dikatain diganti bloknya tuh, diganti dulu gitu. Nah, menghindarin itu, jadi saya nggak skip nih untuk pemasangan ya. Jadi kalau misalkan lama banget ya mau nggak mau ya, jadi step by step ketika pemasangan nanti kelihatan. Kalau kita tuh jujur gitu, nggak istilahnya nggak bilang kalau yang bagus, Nggak ada yang ditutup-tutupin. ya nggak ada yang tutupin lah. Kalau misalkan memang jelek ya jelek gitu loh. Ini kalau misalkan lama ya mohon maaf buat teman-teman ya. Nah, ini untuk bos tangguh tadi saya ingetin untuk sebelum mesin naik, oli samping racing harus udah naik ke tangki ya bos ya, supaya nanti langsung kecampur. Begitu pas hidup, oli sampingnya udah kecampur dengan baik ya di tangki ya. Jadi jangan dadakan. Atau untuk yang mau rayan blok OB lah ya intinya ya. Karena ini kan untuk bos tangguh mungkin udah nggak terlalu worry ya, karena udah kita rayan dulu untuk blok OB-nya. Adaptornya.
Kunci atas. Ya. Baterainya habis, ingin dicas. Terlalu lama dipakai. Terlalu sibuk ya Om ya? Biasanya 3 hari baru dicas, ini 2 hari udah dicas. Ya, alhamdulillah berarti ramai ya Om ya. Ya, disyukuri aja lah. Ini kan pagi muter ini. Sat masih cepat. Mantap. Mudah-mudahan mesinnya halus banget ya. Padahal ini laharnya udah ada yang kasar untuk lahar kerkas ya. Jadi ya kalau misalkan ini halus banget ya berarti oke banget nih bloknya nih. Ya semoga aja ya nanti suaranya beneran halus kayak motor baru. Oh ya, belum kepasang action wire. Untuk action wire itu dipastikan ke baut yang dekat busi ya buat teman-teman yang lagi pasang kabel setan ya, mau RS1 ataupun action wire. Dan bagian ground itu pastikan ke dekat yang lebih dekat ke busi, dan jangan ke karet, jangan ke intake tuh. Kayak intake itu kan ada karet, bagian karet itu nggak boleh ya, supaya maksimal ngasihnya itu ke bagian yang yang tanpa ada karet. Nah seperti blok super kip, kuping kips ke kuping kips itu bagus, itu terbaik di Ninja, itu dipasangnya di sebelah situ ya. Intinya jangan ada bagian karet. Baut 12 2. Plus ring, plus bautnya, murnya nggak? Satu set Lim. Satu set, jadi 2 set. Buat knalpot. Oke, ini bentar lagi naik nih, mantap. Udah naik, tinggal hidup. Oh iya, tinggal dihidupin. Mudah-mudahan suaranya halus. Meskipun saya udah bilang ya, ini untuk kelahar-kelaharannya udah ada yang berisik. Karena ke motornya juga itu udah geter sebetulnya, udah lama sebetulnya.
Oke, pasang knalpot. Terus udah tinggal dihidupin. Busi udah terpasang. Tinggal sambil masukin air radiator. Bismillah. Kalau halus banget, paling yang kedengar ini suara kelahar-kelahar ya biasanya ya. Sip. Tuh, ini tadi ada bagian yang saya potong aja. Untuk pemasangan mesin itu lama ya, karena ya banyak yang harus dibersihin dulu ya, terus juga baut-bautnya harus kita lepasin dulu ya, karena ini untuk blok yang dikirim bos tangguh itu tanpa apapun ya, jadi cuman blok aja, baut tanam juga nggak ada, jadi kita harus beli ya untuk baut tanamnya. Nah, ini untuk yang nggak saya cabut masalahnya untuk baut tanamnya ya. Nah, oke, itu udah siap untuk naikin air radiator ya. Knalpot udah terpasang. Tinggal hidupin. Busi udah dikencengin? Udah ya. Busi udah terpasang juga. Tinggal hidupin, sok nggak apa-apa, hidupin. Itu air radiatornya tuh. Udah netral udah. Engine off. Udah run, udah. Wow, halus banget. Kayak motor baru ya. Halus banget nih guys nih suaranya nih. Tuh caranya gitu ya. Jadi masukin air radiator itu sambil dihidupin. Halus banget tuh. Jauh sama blok ori yang punya saya ya. Yang saya ini yang belum di OB nih. Ini yang belum di OB nih. Tadi kasar. Nah, ini yang suara yang di OB. Padat banget suaranya tuh. Halus. Jos. Kayak motor baru ya. Padahal tuh lar-larnya udah ada. Terus sampai penuh. Nggak ada kemeletek sedikit pun. Nah, oke, puas ya, udah mantep. Nanti tinggal kita tes untuk apa ya? Malah langsung digas ya. Tuh, suaranya halus banget. Nanti tinggal uji durabilitas ya setelah ini ya. Mungkin ini udah cukup puas ya. Untuk suaranya udah halus banget lah. Padahal ini mesin bawahnya udah harus ganti. Nah, mungkin cukup sampai di sini. Kita akan pasang-pasang dulu. Yang penting teman-teman udah dengar hasil dari pemasangan blok OB. Nanti kita uji ketahanan di next video. Terus nanti kita tes jalan ya. Oke ya. Cukup ya karena udah terlalu lama ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos, halus banget suaranya.